Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila, saya dari program studi Sistem Informasi Planet Plus. Di presentasi ini, saya akan membahas tentang analisis awal kerentanan dan eksposur data dari PT XYZ melalui teknik reconnaissance. Kasus ini bermula dari adanya email yang mencurigakan yang diduga sebagai percobaan phishing dan dikirim ke tim keuangan. Dari situ, saya mencoba melihat kemungkinan ancaman yang bisa muncul, informasi apa saja yang dimanfaatkan penyerang, dan langkah apa yang bisa dilakukan oleh perusahaan untuk mengurangi risikonya. Ini adalah latar belakang dan tujuan analisis. Intinya, pada kasus PT XYZ itu, yang pertama PT XYZ menerima email spam yang menunjukkan adanya tanda-tanda phishing. Lalu, email tersebut diarahkan ke tim keuangan sehingga risikonya menyentuh data sensitif dan proses pembayaran. Yang ketiga, phishing ini tidak boleh dianggap sepele karena bisa berkembang menjadi peretasan akun, malware, atau penipuan transaksi. Lalu, selanjutnya saya akan melakukan analisis awal dengan reconnaissance untuk memetakan informasi publik, celah kelemahan, dan potensi dampak. Mengapa sangat penting? Yang pertama, ada akun sewaktu-waktu saja bisa diambil alih dan disalahgunakan oleh pelaku. Yang kedua, data bisa bocor atau disalahgunakan. Yang ketiga, transaksi bisa dimanipulasi dengan mudah. Untuk menganalisis kasus ini, saya menggunakan teknik reconnaissance. Sederhananya, reconnaissance itu adalah proses pengumpulan informasi tentang target, dalam hal ini sistem dan aset digital perusahaan. Reconnaissance dibagi menjadi dua. Yang pertama ada pasif, itu mencari informasi tanpa berinteraksi langsung dengan sistem perusahaan. Contohnya seperti mencari domain, subdomain, DNS, maupun mail server. Kedua, mesin pencari untuk dokumen publik, halaman login, pola email, dan teknologi website. Ketiga, melalui LinkedIn, GitHub, ataupun situs karir untuk struktur organisasi dan target spam phishing. Keempat, ada Hive Abandonware dan Webpazer untuk jejak kebocoran data dan identifikasi stak teknologi. Nah, dari situ, pelaku biasanya bisa melihat struktur organisasi, pola email, sampai teknologi yang dipakai perusahaan. Kedua adalah aktif, yaitu tahapan yang sudah melibatkan interaksi langsung dengan sistem. Seperti yang pertama ada izin tertulis. Ada target, waktu, metode, dan batas pengujian yang harus jelas. Yang kedua ada rules of management. Itu untuk menentukan apakah scanning ringan, social enabling, atau sistem produksi boleh diuji. Yang keempat ada minimum impact. Untuk pengujian secukupnya untuk melihat paparan bukan merusak sistem. Yang keempat ada dokumentasi. Semua temuan dicatat. Data sensitif tidak boleh disalahgunakan. Nah, itu adalah interaksi yang sudah melibatkan langsung dengan sistem. Artinya harus ada izin resmi dari perusahaan dan ada batasan yang jelas. Jadi ada kerentanan utama yang mungkin ditemukan. Ada 3 area paparan yang paling berisiko berdasarkan laporan. Masingnya itu seperti nama jabatan, alamat email, dan hubungan kerja yang bisa dipakai untuk menyamar dan membuat spam phishing lebih meyakinkan. Dampaknya, korban lebih mudah percaya lalu memberikan akses kepada kredensial. Yang kedua, ada keamanan email yang lemah, seperti SPF, DKIM, dan DMR yang tidak tepat memudahkan spoofing domain perusahaan dan pengirim email palsu ini tak asli. Dampaknya, phishing lebih mudah berhasil. Yang ketiga, ada layanan publik yang sudah terekspos, seperti ada portal login, VPN, webmail, ataupun subdomain lama yang masih aktif. Dapat menjadi titik masuk jika autentikasi lemah atau versinya usang. Dampaknya, akses awal ke sistem perusahaan. Mitigasi prioritas dan penutup. Langkah cepat apa yang paling relevan untuk menurunkan risiko? Yang pertama ada perketat email seperti menggunakan SPF, DKIM, DMARS, dan email gateway. Yang kedua ada aktifkan MFA untuk email, VPN, panel admin, maupun cloud. Yang ketiga, latih karyawan, kenali phishing dan verifikasi transaksi. Yang keempat ada tertibkan aset, cek domain, subdomain, portal, dan layanan publik. Yang terakhir ada siapkan respon seperti pelaporan, pengamanan akun, riset, koordinasi tim. Kesimpulannya adalah ancaman kemungkinan bukan hanya satu email phishing, tetapi bagian dari serangan yang lebih terarah. Karena itu, perusahaan perlu memperkuat keamanan email, akses akun, dan aset digital yang sudah terekspos. Celah apa saja yang ada dan langkah pengamanan apa yang harus diprioritaskan. Itu dia presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.